Berlokasi di Texas, Amerika Serikat, pagi itu seorang pegawai bank baru saja hendak membuka kantornya seperti biasa. Suasana masih sepi, belum ada nasabah yang datang. Namun ketenangan itu mendadak buyar ketika dua pria bertopeng tiba-tiba muncul dan langsung melancarkan aksi perampokan. Rencana mereka sebenarnya cukup rapi, datang sebelum jam operasional agar tak banyak saksi. Lalu hanya menggasak uang tunai di laci kasir supaya cepat kabur tanpa ribet. Sayangnya, strategi yang terasa cerdas itu justru berujung sial. Karena datang terlalu pagi, seluruh uang tunai ternyata masih tersimpan aman di dalam brankas utama yang hanya bisa dibuka oleh sang manajer. Alih-alih pulang membawa hasil, mereka justru terjebak dalam situasi yang tak sesuai rencana. Y'all are new at this, I'm guessing. All you're guilty of right now is being stupid. Tell me I'm stupid again. Dua perampok itu jelas punya kepribadian yang sangat berbeda. Salah satunya dikenal meledak-ledak. Emosinya mudah tersulut dan ia tak ragu bertindak kasar saat keadaan tak berjalan sesuai rencana. Sementara rekannya justru kebalikannya. Lebih tenang, berpikir jernih, dan sejak tadi berusaha meredam amarah temannya agar situasi tak semakin kacau. Karena uang yang mereka incar belum bisa diakses, mau tak mau keduanya harus bertahan dan menunggu hingga sang manajer tiba. Sambil memastikan keadaan tetap terkendali, meski ketegangan di antara mereka perlahan makin terasa. Elsie, you all right? Aksi pertama mereka terbilang lancar. Yang menarik, komplotan perampok itu ternyata bukan sekadar rekan, melainkan kakak beradik. Sang kakak yang mudah tersulut emosi bernama Tanner, sementara adiknya yang lebih kalem biasa dipanggil Toby. Setelah membawa kabur sekitar $7.000, siang harinya mereka kembali mengulangi aksi serupa di lokasi berbeda. Polanya masih sama. Mereka hanya mengincar uang tunai di laci teller, seolah sengaja menghindari brankas besar yang lebih berisiko. Namun di tengah kelancaran rencana itu, ada satu hal penting yang luput dari perhitungan. Mereka beraksi di Texas, wilayah yang dikenal dengan budaya kepemilikan senjata yang tinggi. Akibatnya, saat keduanya hendak melarikan diri, situasi mendadak berubah tegang ketika salah satu nasabah tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah mereka. Letusan tembakan barusan jelas menarik perhatian aparat. Namun ketika polisi tiba, Tanner dan Toby sudah lebih dulu menghilang dari lokasi. Di titik ini, penonton mulai diberi petunjuk penting. Dua bank yang mereka rampok ternyata sama-sama merupakan cabang dari sebuah bank bernama Midlands. Tentu saja itu bukan kebetulan. Ada motif tersembunyi di balik pilihan target tersebut, yang baru akan terungkap di pertengahan cerita. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, keduanya tiba di sebuah peternakan terpencil. Untuk menghapus jejak, mereka segera mengubur mobil yang digunakan saat beraksi, seolah ingin memastikan tak ada bukti yang bisa menuntun polisi pada mereka. Sementara itu, kasus perampokan ini resmi masuk ke meja penyelidikan. Seorang detektif senior bernama Marcus ditugaskan menangani kasus tersebut, dibantu rekannya Alberto. Di Amerika, kasus perampokan bank umumnya berada di bawah kewenangan FBI. Namun karena jumlah uang yang dicuri Tanner dan Toby tergolong kecil, kasus ini tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke lembaga federal. Dan disinilah kecerdikan mereka terlihat. Dengan hanya menggasak uang tunai di laci teller dan menghindari brankas utama, mereka menjaga nominal curian tetap rendah. Strategi itu membuat aksi mereka tampak kelas Terry. Tapi justru itulah cara mereka bermain aman agar tidak menarik perhatian yang lebih besar. Plus, they're just hitting the drawers for a few thousand. FBI don't want it.
Di sisi lain, dua bersaudara itu tampak beristirahat di peternakan tua peninggalan orang tua mereka. Tempat itu bukan sekadar lahan kosong, melainkan saksi dari masa lalu yang pahit. Di sanalah terungkap bahwa Tanner baru saja bebas dari penjara setelah menjalani hukuman karena menembak ayahnya sendiri. Sebuah tindakan nekat yang ia lakukan karena tak sanggup lagi menahan kekerasan yang dialaminya sejak kecil. Nasib keluarga mereka pun tak kalah tragis. Selama Tanner mendekam di balik jeruji, sang ibu jatuh sakit dan hanya bisa terbaring lemah di rumah tanpa perawatan memadai. Untuk bertahan, mereka sempat mencoba mencari pinjaman dengan menjaminkan lahan peternakan ke bank. Namun usaha itu tak membuahkan hasil. Setelah sang ibu meninggal dunia, peternakan tersebut justru terancam disita akibat utang yang menumpuk. Terdesak keadaan, Toby mulai menyusun rencana perampokan sebagai jalan keluar terakhir. Ironisnya, bank yang mereka jadikan target adalah bank yang sama yang akan menyita tanah warisan keluarga mereka. Sebuah tindakan nekat yang terasa seperti upaya merebut kembali apa yang hampir direnggut dari They mereka. aren't done yet, I'll tell you that. How come? They're trying to raise a certain amount, that's my guess. Setelah mengumpulkan uang hingga ratusan juta rupiah, Toby dan Tanner berniat membersihkannya lewat skema pencucian uang di kota sebelah. Namun sebelum itu, mereka mampir makan siang di sebuah restoran kecil. Di sela-sela obrolan, Tanner menanyakan kabar keponakan-keponakannya. Dari situlah terungkap bahwa Toby sudah bercerai, mantan istrinya tak sanggup hidup susah, apalagi saat Toby harus fokus merawat ibunya yang sakit. Lebih menyakitkan lagi, sejak perceraian itu, Toby tak bisa menemui kedua putranya karena belum mampu membayar tunjangan anak sesuai putusan pengadilan. Mendengar kisah itu, Tanner tersentuh. Dengan caranya sendiri yang nekat, ia ingin membantu. Kebetulan di seberang restoran ada bank yang tampak sepi. Beralasan hendak ke toilet, Tanner keluar dan diam-diam kembali beraksi. Toby yang tak tahu apa-apa tetap santai makan, bahkan sempat berbincang dengan pelayan yang tampak tertarik padanya. Meski sedang terhimpit masalah keuangan, Toby tetap meninggalkan tip besar. Sebuah ironi yang menunjukkan sisi lembutnya. Tak lama kemudian, Toby baru sadar ulah kakaknya. Tanner mengaku uang itu khusus untuk melunasi beban adiknya. Alih-alih berterima kasih, Toby justru marah besar. Aksi sembrono itu bisa menghancurkan rencana besar mereka. Akibatnya, mereka kembali ke peternakan untuk mengubur mobil yang dipakai demi menghilangkan jejak. Sementara itu, Marcus dan Alberto terkejut saat mendengar kabar perampokan terbaru dan kali ini targetnya bukan Bank Midlands. Teori Marcus pun runtuh. Mereka segera meluncur ke TKP, meski perjalanan terhambat karena jalan dipenuhi ternak akibat kebakaran lahan warga. We don't need all this. Just spoke to the teller. She's a little shook up. Oh, Natalie. Petunjuk demi petunjuk akhirnya mengarah ke restoran tempat Toby makan siang. Dari sana terungkap bahwa pelakunya 2 orang. Namun polisi tak bisa menyita tip yang ditinggalkan Toby karena secara hukum tak berkaitan langsung dengan aksi kriminal. Rekaman CCTV pun tak banyak membantu karena para pelaku mengenakan penutup wajah. Beruntung, seorang pelanggan restoran bersedia memberi informasi tambahan tentang gerak-gerik mereka. Bills is evidence. It's evidence that they're the bank robbers. So you go out there and you get a warrant, you come after the money. Look like brothers, if you ask me. They're long gone. Di tengah pelarian menuju Oklahoma, kedua bersaudara itu sempat bersantai mendengarkan radio. Tapi ketegangan kembali muncul saat di pom bensin ketika seorang remaja salah paham terhadap tatapan Tanner dan mengacungkan senjata. Toby refleks melindungi kakaknya, membuat situasi nyaris berujung fatal. You think there were 10 of me?
some spunk lifted. Di Oklahoma, mereka menjalankan rencana pencucian uang di kasino. Uang tunai ditukar menjadi chip, dimainkan secukupnya, lalu ditukar kembali dalam bentuk cek, cara sederhana agar uang terlihat bersih. Foreign cash for some check. Texas Midlands Bank. Tanner yang temperamental ternyata sangat piawai bermain kartu. Ia tahu kapan harus berhenti. Sebaliknya, Toby hampir terjebak rayuan seorang wanita yang berniat mencuri chipnya. Untung Tanner datang tepat waktu. Trying to work my little brother. Call me. We got a problem here. It's all good. Di sisi lain, Marcus dan Alberto mulai memahami motif yang lebih besar. Mereka tahu ini bukan sekadar perampokan biasa. Toby bahkan menyewa pengacara untuk melawan skema reverse mortgage yang menjerat lahan keluarganya. Sebuah perjanjian yang membuat bank berhak menyita tanah setelah ibunya wafat. $2,000 pays off the reverse mortgage. $43,000 and you are free. Tragisnya, tanah itu ternyata menyimpan cadangan minyak bernilai tinggi. Semua aksi nekat ini perlahan terungkap sebagai upaya Toby menyelamatkan masa depan anak-anaknya agar tak tumbuh dalam kemiskinan seperti dirinya dulu. And for $25,000. Come hell or high water, be at the bank in Childress on Thursday. You really want to cover your tracks? You get Texas Midland to handle this. Ain't gonna have to worry about money no more. Don't be like us. You hear me? Well, you do it different. Singkatnya, mereka akhirnya sampai di titik pergantian mobil yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun di saat genting itu, Tanner tiba-tiba mengambil keputusan mengejutkan. Ia memilih berpisah dan kabur ke arah berbeda. Sekilas terdengar seperti strategi untuk memecah fokus pengejaran. Tapi ada satu kejanggalan yang tak bisa diabaikan. Mobil yang ia gunakan sudah penuh lubang bekas tembakan. Mustahil bisa melaju jauh tanpa mengundang perhatian. Di momen itulah tersirat niat sebenarnya. Tanner tahu persis apa yang ia lakukan. Ia sengaja menjadi umpan, mengalihkan seluruh perhatian agar Toby punya peluang lebih besar menembus perbatasan dan menyelesaikan rencananya. Sebelum memutar kemudi dan pergi, sang kakak hanya meninggalkan satu kalimat singkat, sebuah pesan sederhana namun syarat makna.